Pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan haruslah sadar bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya bisa mengakomodasi dari semua perbedaan ini, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Tomlinson, pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. Di sini diperlukan adanya pemetaan kebutuhan siswa, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Selanjutnya, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa menjadi pembelajar yang aktif. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, di mana guru perlu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan kebutuhan belajar siswa. Guru perlu memahami kebutuhan belajar siswa seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa melalui wawancara, observasi, dan survei. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, di mana guru perlu menentukan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Contoh pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Nah, gaya belajar siswa dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik. Adapun pengertian gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana siswa menyerap informasi terbaik melalui penglihatan. Kemudian, gaya belajar auditori adalah gaya belajar di mana siswa menyerap informasi terbaik melalui pendengaran. Dan gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar di mana siswa menyerap informasi terbaik melalui gerakan dan sentuhan. Contoh relevan penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan gaya belajar. Pada video yang sudah kami ambil, di dalamnya terdapat cuplikan kegiatan pembelajaran matematika di fase C, membahas materi tentang penyediaan data dalam bentuk diagram batang. Peserta didik dapat menggali informasi mengenai data dalam bentuk diagram batang dari beberapa media berdasarkan gaya belajar peserta didik. Guru pada video tersebut sudah membagi siswa berdasarkan kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Adapun kelompok visual, guru menyiapkan materi atau konten, yaitu sebuah bacaan tentang diagram batang dan bagaimana cara membuat diagram batang. Pada prosesnya, siswa akan membuat diagram batang dari LKPD yang sudah disiapkan. Kemudian, kelompok auditori, guru sudah menyiapkan laptop yang di dalamnya sudah tersedia video pembelajaran. Pada prosesnya, siswa mengamati sebuah data yang ada di laptop, kemudian menyajikan dalam bentuk rangkuman dan dibaca secara lisan. Kemudian, untuk kelompok kinestetik, guru menyiapkan alat peraga sederhana yang diberi nama Padudi, yaitu papan dadu diagram batang. Adapun cara pengerjaannya yaitu siapkan terlebih dahulu tabel frekuensi atau dadu, kemudian dadu tersebut dilempar sebanyak 20 kali dan kemudian disajikan dalam kertas berpetak atau LKPD yang sudah disiapkan.